Wow, 49 tahun luar biasa ya. Ini langka di Indonesia. Ya, tapi saya melihat sejak masih zaman almarhum Ibu Sebaja dan Pak Lukas, wah itu saya melihatnya luar biasa. Saya bersyukur sempat mengenal mereka dan banyak belajar. Kemudian diteruskan Pak Nathan dan semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang membangun PD Immanuel ini sampai hari ini. Saya percaya terus dipakai memenangkan jiwa sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan pesan. Ada dua pesan yang penting. Yang pertama yang kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Terus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terus berkata, pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pada zaman itu yang dikenal murid-muridnya cuma 12 murid itu. Tapi Tuhan bilang nanti jadikan semua bangsa muridku. Saudara, Tuhan itu cari murid. Dan itu terus berlaku sampai generasi sekarang. Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dan bersama mereka yang ada, yang mengikuti ada 120 orang. Mengalami yang namanya hari Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Sejak itu, bangkitlah yang namanya orang-orang Kristen mula-mula yang disebut murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun dia untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Seorang murid adalah dia yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu disebut murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, apa sih kriterianya kita jadi murid Tuhan Yesus? Tentu kita melakukan apa yang dilakukan oleh guru kita. Dulu mereka pikir, oh yang ini yang canggih-canggih ini cuma 12 murid ini. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, yang namanya status murid itu tidak lagi hanya dominasi, hanya 12 ini. Mereka menjadi rasul-rasul. Tapi murid-murid Tuhan bangkit. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa dan saya percaya status itu terus berlaku sampai hari ini. Bagi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Murid-murid Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, untuk menjadi murid Tuhan Yesus gak bisa dengan kekuatan kita. Itu karena Roh Kudus atas kita. Karena itu pesan yang kedua Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke surga. Dia berkata kepada 12 murid waktu itu dan orang-orang yang besertanya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka semua dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, pesan ini sangat kuat berbicara kepada saya hari-hari ini. Dan saya tahu ini firman yang sama Tuhan mau berbicara kepada umatnya yang ada di tempat ini, PD Immanuel. Saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi murid Tuhan Yesus. Dan standarnya, ini standarnya. Karena menjadi murid itu bukan karena sebuah sekolahan. Saudara menjadi murid Tuhan Yesus bukan karena saudara ikut sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu bagus, saudara harus diperlengkapi. Tapi menjadi murid adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Maka kita itu disebut murid-murid Tuhan Yesus. Saya berdoa di tempat ini bangkit murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tadi Tuhan katakan jadikan murid. Tuhan Yesus cari murid. Tuhan Yesus gak cari fans.
Fansnya Tuhan Yesus mah udah banyak dari generasi ke generasi. Fansnya udah banyak. Tuhan Yesus juga tidak cari followers. Followers atau pengikut secara umum, ini pengertian general. Itu banyak. Ya, banyak pengikutnya. Sekarang ini di dunia kalau didata, wah pengikut Kristus itu banyak. Tapi yang level murid tidak banyak. Saudara, kalau followers, ya di dunia aja followers bisa unfollow ya. Tapi saya berdoa, semua di tempat ini jadi murid Tuhan Yesus. Bukan sekedar followers, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Intinya saya mau katakan seorang murid, itu mereka yang mau menjadi serupa sama seperti gurunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita membaca dari Roma 8. Roma 8 ayat ke-29 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan, Roma 8 ayat 29. Udah ya, kalau ada oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuannya Tuhan, Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma ini, kita itu yang dipilih Tuhan. Kalau sudah tanya saya, Pak, dari mana kita tahu kita ini dipilih Tuhan? Saya cuma bilang gampangnya gini, kalau saudara malam ini ada di sini, dengar firman Tuhan, saudara itu dipilih Tuhan. Amin. Nggak tahu gimana caranya, mungkin dulu saudara ketemu siapa, orang tuamu kenal Tuhan, dari kecil diajak. Tapi ada juga mungkin udah dewasa baru dibawa, kenal Tuhan Yesus. Saya percaya itu contohnya orang pilihan Tuhan. Di luar masih banyak orang pilihan Tuhan, mungkin belum nyampe. Tapi akan tiba saatnya mereka kenal Tuhan Yesus. Dan dikatakan orang pilihan itu ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Goal saudara dan saya sebagai orang Kristen, bukan sekedar kita datang ke gereja kita diberkati, enggak. Tuhan mau kita jadi murid dan memiliki keserupaan dengan gambaran Kristus Yesus. Saudara, saya tadi berkata kita tidak mungkin jadi murid kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Sama, melalui ayat ini dikatakan saudara dan saya, kita tidak mungkin bisa menjalani menjadi keserupaan dengan Kristus tanpa Roh Kudus. Karena itu saudara dan saya, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa. Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku, kamu akan jadi murid. Saudara dan saya akan jadi serupa dengan gambaran Kristus kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Berapa banyak yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ayo buka hatimu, katakan sama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya ajak kita sekali lagi katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Angkat tangan saudara, katakan, Kau ambil alih, ini kami Tuhan, seluruh hidup di altar-Mu. Kami menyembah. Sekali lagi katakan, Kau ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 tentang Yesus. Kalau kita dikatakan mau menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kita mau menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Ini yang Tuhan Yesus lakukan dan ini yang memampukan Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama Kisah 10 ayat 38, 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dikatakan Tuhan Yesus diurapi. Dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka kemudian sesudah itu ada gambaran seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan dikatakan itu gambaran Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika dia penuh dengan Roh Kudus, sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Dia berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan satu hal. Dia mengalami pencobaan yang besar. Dia mengalami pencobaan, dicobai. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Kalau saudara dan saya dikatakan menjadi serupa dengan gambaran Kristus, mungkin ada di antara kita berkata, siapa kita? Mana mungkin saya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saya ini daging ini lemah. Tapi sudah dikasih Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Dia lahir dalam daging. Dia harus lahir seperti bayi di kandang domba. Dia harus lahir dari perawan Maria. Supaya apa? Tuhan Yesus menunjukkan dia manusia sama seperti kita. Punya daging, punya darah, bisa luka, bisa berdarah. Tapi Tuhan Yesus memberikan role model. Bagaimana kita bisa hidup sekalipun dalam daging, tapi kita bisa menang atas dosa. Sekali lagi bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus atas kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Roh Kudus yang sama memenuhi Yesus, memberikan teladan bahwa seorang yang dipenuhi Roh Allah dan berjalan dalam ketaatan kepada Bapa, dia akan disertai dengan kuat kuasa dan dia akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dikatakan Tuhan berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang dikuasai oleh iblis. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya membawa kelepasan buat orang lain. Saudara, kalau Tuhan Yesus lakukan itu, bukan tidak mungkin saudara dan saya juga akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saya mau katakan, saya nyampaikan firman Tuhan tapi kita respon dengan nyanyian, dengan penyembahan. Sambil kita imani, kita percaya, ya
Kalau ada Roh Kudus, kita akan dimampukan melakukan perbuatan besar. Katakan bersama saya, Roh Kudus hadir di sini. Dia mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Angkat tanganmu, katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi nyatakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kalau Roh Kudus bekerja di antara kita, dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita ini lemah, daging lemah. Tapi sama seperti Tuhan Yesus, Dia memberikan teladan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dimampukan. Karena Alkitab berkata, Roh Kudus itu Dia penolong. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, kita baca sama-sama 3, 4. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Kalau Roh Kudus diam dalam kita, Roh Kudus menyertai kita, Dia penolong. Menolong kita dalam segala kelemahan kita. Dalam ayat 26 dikatakan kita kadang-kadang gak tahu mau berdoa apa. Tapi Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan. Dia berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Mungkin sudah cuma bahasa roh, gak tahu mau doa apa. Tapi itu peperangan rohani yang memberikan kemenangan buat saudara. Dia disebut roh penghibur. Karena di tengah dunia kita mengalami mungkin tekanan, proses apapun. Tapi saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Karena kita punya penolong itu. Roh penghibur. Dia roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kadang-kadang kita kurang mengerti atau bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Saudara, malam ini saya tuh sengaja membagikan ini karena saya percaya setiap saudara dan saya, kita ini sudah diinvestasikan perkara ajaib oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, jauh sebelum itu Tuhan Yesus tadi sudah menyampaikan di Yohanes 14.
Ada satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 12. Dikatakan, aku berkata kepadamu, baca sama-sama. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kuncinya di anak kalimat terakhir. Sebab aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Apa hubungannya? Waktu Yesus pergi kepada Bapa, yang terjadi apa? Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka hal yang sama yang diperbuat Tuhan Yesus akan diperbuat oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapa. Sebab kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, kembali kepada Bapa, maka hanya Tuhan Yesus yang terus mengerjakan perbuatan ajaib tadi. Murid-murid Tuhan Yesus cuma menyaksikan, mereka ikut pelayanan Tuhan Yesus. Makanya kadang-kadang Tuhan Yesus mengutus mereka. Dia menghembuskan rohnya. Ayo kamu lakukan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan harus pergi kepada Bapa. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan penuh Roh Kudus. Mereka melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Dan saya tahu pekerjaan Roh Kudus belum berhenti sampai hari ini. Untuk murid-muridnya di zaman ini. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika seseorang itu sungguh dipenuhi Roh Kudus? Dia berjalan dalam kuat kuasa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saya mau bersaksi. Saya ini dulu lahir keluarga Kristen, tumbuh tapi saya nggak kenal. Saya cuma tahu tentang Yesus. Saya cuma fans aja. Saya belum sungguh-sungguh jadi followers. Mungkin sempat jadi orang Kristen cuma kapal selam. Muncul waktu Paskah, tenggelam lagi. Nanti muncul Natal, tenggelam lagi. Bertahun-tahun mungkin saya modelnya seperti itu. Sampai saya waktu kuliah, di situ saya kenal Tuhan Yesus. Saya bertobat, lahir baru. Saya ikut Tuhan Yesus. Saya mulai belajar kenal Tuhan Yesus, ikut dalam Bible study. Saya belajar mengenal Tuhan. Puji Tuhan itu baik. Tapi perubahan terjadi ketika saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dulu saya termasuk yang anti, apalagi soal bahasa roh. Saya paling anti. Tapi kemudian ada satu momen di mana saya doa, tanya Tuhan, kalau saya salah, ampuni saya. Saya seolah-olah pinter. Ya karena saya sekolah. Lalu kemudian saya ikut Bible study, saya hafal. Saya merasa bahwa diri saya pinter. Tapi saya tiba-tiba melihat teman-teman saya yang kelihatan dengan sederhana, ya mungkin ngomongnya nggak terlalu pinter, tapi saudara, dalam kesederhanaan mereka doain orang sakit sembuh. Mereka nggak takut lihat orang kerasukan diusir, setan lari. Saya bingung kok kekristenan saya kelihatannya pinter tapi saya nggak melakukan apa-apa. Itu saya dulu. Waktu itu saya masih mahasiswa, tapi sudah menjelang tingkat akhir. Sampai ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Saya tanya Tuhan, kalau saya salah ampuni saya. Benar saudara, satu hari saya dilawat Roh Kudus di kamar doa saya. Kamar kos saya tepatnya. Saya dilawat Roh Kudus. Dan waktu saya dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal saya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya nyembah Tuhan mungkin 1 jam saya dilawat Roh Kudus. Itu saya bersuka cita. Yang saya mau saksikan apa yang terjadi dalam diri saya ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, itu saya mulai bersuka cita. Rasanya ada sesuatu keberanian yang baru bangkit. Kehidupan rohani yang bergairah. Kerinduan saya untuk memuji, menyembah Tuhan itu lebih dari waktu yang lalu. Kalau dulu saya suka nyanyi. Tapi sekarang bukan sekedar nyanyi. Saya senang. Setiap kali nyanyi saya lebih fokus sama Tuhan. Saya lebih suka berdoa membaca firman Tuhan. Itu yang saya rasakan. Lalu kemudian saya lebih berani bersaksi. Lebih berani beritakan Injil kepada orang yang lain. Saya
Baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya baru dari satu conference dan saya mendengarkan hamba Tuhan yang mungkin saudara pernah mendengar namanya Rick Warren. Dia pernah menuliskan satu buku yang berjudul Purpose Driven Life. Ya, Purpose Driven Church yang jadi berkat luar biasa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, humble. Saya lihat dia, wah luar biasa hamba Tuhan. Tapi dia very humble, saya belajar. Nah, pada waktu di conference itu dia bilang, saya tuh kali ini saya nggak mau mengajar. Biasanya dia mengajar. Biasa kalau dia seminar di mana tuh semua peserta mau ribuan orang bisa dapat satu handnote dia. Bisa kertas catatan yang jadi ringkasan yang dia mau sharing. Biasanya, kali ini enggak. Saya udah nunggu-nunggu, saya udah 3 kali ikut seminarnya dia. Kali ini saya enggak, kok enggak terima. Rupanya dia bilang, hari ini saya mau bersaksi. Dia bersaksi sebagai orang Kristen. Kita tuh harus penuh Roh Kudus. Dan tandanya kita berani bersaksi tentang Yesus. Lalu dia cerita kesaksian hidupnya. Sejak umur 12 tahun ketika dia dibaptis, dia mengalami satu perubahan dalam hidup rohaninya. Dia dipenuhi Roh Kudus dan dia mulai berani bersaksi. Di sekolah dia selalu cari siapa yang belum dengar Yesus, dia ajak berkawan lalu dia cerita tentang Yesus. Dia ngobrol kemana dia pergi dan semakin dia memberitakan tentang Yesus, dia makin bergairah dia beritakan. Ada banyak kesaksian tapi kesimpulannya dia katakan, saya nggak bisa hitung lagi berapa banyak. Mungkin sudah ribuan orang yang saya bawa untuk kenal Tuhan Yesus. Wow, saya bilang luar biasa. Tapi dia ralat, dia terusin. Yang saya maksudkan ribuan itu bukan yang saya tantang waktu KKR. Kalau saya KKR gini, siapa yang mau terima Yesus? Maju ke depan di luar. Wah, ribuan orang datang. Bukan itu. Tapi ini yang mendengar Injil karena man to man dengan saya. Saya ngomong pribadi. Di atas pesawat ketemu orang. Di warung kopi ketemu orang, saya ngobrol, saya cerita. Di jalan, di mana. Saya waktu mendengar kesaksian dia, roh saya mulai bernyala-nyala. Seharusnya setiap orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Dan saudara, Alkitab berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Demikian pun kita yang penuh Roh Kudus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Saudara, saya berdoa. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya, beberapa minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Saya percaya ini pesan yang lagi fresh. Saya harus sampaikan ini isi hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau pakai saudara jadi murid. Mungkin ini bukan pesan yang populer. Tapi saya mau beritahu saudara. Kadang-kadang kita tuh fokus kepada pergumulan masalah kita sehari-hari. Kita lupa panggilan kita sebagai orang Kristen. Tapi saya yakin Tuhan tadi berjanji. Kalau kamu lakukan kehendakku, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Percayalah kalau Tuhan yang disertai selalu dengan mujizat. Saudara gak perlu takut. Waktu engkau mulai lakukan kehendak Tuhan, engkau akan lihat keluargamu alami mujizat. Usahamu alami mujizat. Karena semuanya akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian supaya orang lain kenal Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama saya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang
hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan. Melangkah memasuki tahun yang ke-50 dari PD Immanuel. Tuhan mau bawa kita to the next level. Kita akan dipakai jadi saksinya Tuhan, melakukan perbuatan yang besar. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya dipenuhi Roh Kudus, ada satu hal yang saya lihat berbeda. Alkitab berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya dimampukan untuk bisa menyembah dalam roh lebih lagi. Bukan sekedar menyembah dalam bahasa roh, tapi menyembah juga dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kepekaan. Sehingga orang yang menyembah dalam roh, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat. Saya bisa merasakan sebuah pergaulan dengan Tuhan melalui penyembahan. Saya bisa merasakan saya berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara akan mengalami yang namanya sebuah perjalanan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Itu bukan sekedar sebuah tradisi atau liturgi dalam kehidupan rohani bergereja. Enggak. Saudara akan mulai merasakan penyembahan dan doamu menjadi seperti sebuah pergaulan dengan Tuhan. Bisa anytime, anywhere. Dimanapun, kapanpun. Saudara bisa merasakan sebuah pergaulan dengan Tuhan. Itu karena Roh Kudus. Dan saya doakan itu terjadi dalam hidup saudara. Saya ngalamin itu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya mulai banyak memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, kerinduan saya lebih dalam. Tiba-tiba ada satu hal, waktu saya dipenuhi Roh Kudus, karunia-karunia rohani yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Karunia-karunia itu muncul, keluar. Yang dulu nggak berani sharing, nggak berani apa, berani. Yang dulu kalau mimpin teman-teman udah bilang, well, lu kan bisa nyanyi, main musik, mimpin pujian dulu, wah enggak. Sekarang punya keberanian. Lalu mulai disuruh sharing, berani. Tapi ada satu karunia yang saya nggak pernah duga. Saya lagi nyembah, saya lihat ayat firman Tuhan, ayat itu seperti berbicara kepada saya. Lalu Tuhan mulai berikan melodi-melodi. Saya mulai bermazmur. Tiba-tiba bukan cuma mazmur, jadi lagu. Saya nggak pernah pikir bahwa saya akan nulis lagu. Nggak pernah sekolah, saya nggak pernah sekolah musik, nggak pernah sekolah. Saya tiba-tiba nulis lagu. Ketika teman-teman saya dengar lagunya, well ini lagunya bagus nih well. Akhirnya kita rekam. Saya ingat lagu rohani pertama yang Tuhan kasih buat saya tulis tuh. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Itu saya nggak pernah duga. Dan tiba-tiba dari situ mulai satu persatu nyanyian-nyanyian baru Tuhan mulai berikan. Saya menuliskan banyak lagu. Sampai hari ini tuh mungkin sudah ratusan lagu yang Tuhan kasih. Saya berkatakan Tuhan yang kasih. Saya ini bukan penulis lagu profesional, enggak. Saya enggak mention myself like that gitu, enggak. Tapi saya mau katakan saya ini pemazmur. Saya suka bermazmur. Kalau kemudian mazmurnya naik step jadi sebuah lagu dan dinyanyikan orang banyak, itu puji Tuhan, itu Tuhan. Ya, banyak. Belum terhitung yang sudah publish, tapi yang belum publish lebih banyak lagi. Di handphone saya punya mazmur itu ratusan.
Karena zaman mulai beberapa tahun terakhir ini udah bisa pakai voice note. Saudara, itu yang dulu saya nggak pernah pikirkan. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan pakai karunia-karunia itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang dulu engkau nggak pernah bayangkan, tiba-tiba munculkan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Saya percaya Tuhan itu sudah invest sesuatu dalam hidup saudara. Yang mungkin saudara sadari atau ada yang gak sadari. Dan itu mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi ada satu tanda saya mau sampaikan. Tangkap baik-baik. Hidupmu akan diberkati Tuhan melalui itu. Aminnya ragu-ragu. Berapa banyak mau diberkati Tuhan. Oh haleluya. Saudara mungkin gak pernah duga. Saudara punya kesukaan misalnya menulis. Atau saudara punya kesukaan mungkin yang dulu iya saya sih sebenarnya bisa. Hanya saya bisa ini, saya suka dalam bidang pendidikan. Kalau Tuhan tuh taruh. Tiba-tiba karunia-karunia itu muncul. Saudara melangkah. Lakukan supaya di situ engkau jadi saksi Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan akan menyertai engkau di situ. Karena Tuhan selalu akan mau menyatakan kemuliaannya melalui hidup saudara. Yang orang lain bilang gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tujuannya Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk jadi berkat buat banyak orang lain. Yang percaya, yang mau katakan amin. Angkat tanganmu katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, saya ingat dulu pada waktu saya sudah penuh Roh Kudus, lagi liburan, saya dari kampus, saya pergi langsung ke puncak di daerah Jawa Barat. Keluarga besar saya lagi kumpul di sana, di satu villa kami liburan. Saya nyusul dari Bandung, sampai ke sana, wah keluarga udah ngumpul. Satu sore-sore saya sampai, wah semua lagi di satu ruangan, rame-rame ngobrol. Ada gitar, wah saya ajak nyanyi. Lalu kita mulai muji-muji Tuhan. Ya, begitu lagi muji Tuhan, tiba-tiba saudara, wah saya gak pernah lupa tuh tante saya. Saudara, tante saya itu kan perempuan ya saudara. Ya namanya juga tante ya. Tapi tiba-tiba tante saya tuh teriak, dia marah sama saya, nyebut nama kecil saya. Tapi suaranya kayak suara orang laki. Wah kaget kan. Wah itu sepupu saya, saudara saya lain, itu pada lari ngacir semua keluar ruangan. Tinggal saya sendirian di ruangan itu. Tapi bukannya pergi, saya hadapi dan saya makin memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Tiba-tiba saya punya roh keberanian. Saya usir setan dalam nama Yesus. Tiba-tiba itu iblis teriak lari. Wow, dia lari. Tiba-tiba tante saya sadar. Kenapa saya tadi? Soalnya dikasih Tuhan, saya cerita ini. Saya beritahu, waktu itu saya masih mahasiswa. Saya belum jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, sesuatu yang berbeda terjadi. Saya diberikan roh keberanian. Saya beritahu saudara, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau menerima kuasa. Dan seperti Tuhan Yesus katakan, membebaskan mereka yang terbelenggu. Tuhan akan pakai saudara, mendoakan keluargamu, mendoakan orang-orang sekitarmu. Dan tidak pernah kebetulan kita ditempatkan Tuhan di satu daerah, di satu sekolah, di satu tempat pekerjaan, di satu komunitas. Tuhan punya rencana, engkau akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saya ini pengen sharing, tapi saya rasakan kuat di dalam diri saya. Kamu doakan. Kamu lepaskan pengurapan. Karena saya percaya engkau akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Oh haleluya. Oh rapasyakara labatakara labaya rabaya rabaya. Aku berdoa Tuhan malam ini, kalau Kau mengutus hamba-Mu ke tempat ini, hamba-Mu tahu ada orang-orang yang spesial yang disiapkan Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara ajaib di tengah keluarganya, di tengah lingkungannya, di tempat pekerjaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan cuma berkata kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Sudah boleh buka mata lagi. Ketika Tuhan memanggil kita, apa respon kita? Ketika Tuhan invite kita. Bukan berarti saudara kalau di invite Tuhan tuh, wah saya ninggalin kerjaan, saya ninggalin keluarga. Enggak, tetap sama. Tapi sudah merespon itu dengan doa, yes Lord. Ketika Musa mau dipanggil Tuhan, mau dipakai dengan tanda mujizat. Jawaban pertama Musa, jangan saya gak pintar. Itu aja. Saudara saya aja Harun, dia lebih pintar ngomong. Gak heran Musa ngalami banyak proses. Tuhan mau kita tuh seperti Nabi Yesaya. Yang ketika Tuhan menyuruh, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Oh puji Tuhan, aminnya banyak sini. Ya, anak-anak muda waktu dibilang gitu ada yang bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Jangan gitu. Ayo semua mau dipakai Tuhan. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan? Kita mau berjawab, ini aku. Yes Lord, ini aku. Saya percaya hari-hari ke depan saudara akan lihat. Kalau engkau meresponi, saudara akan melihat banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi.